warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 3A akan membahas tentang lumut atau biota. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Dinaud Fatul Latifah, Zarotin Saleha, saya sendiri yang Reini Mardian, Heru Wahyu Widodo, Atika Oktariza, Muhammad Gading Nur Hidayah, dan Elisha Binari. Baiklah, kami akan membahas tentang lumut bryophyta ini dari definisinya, ciri-ciri, struktur tubuh, siklus hidup, siklus metagenesis, reproduksi, klasifikasi, dan peranannya. Baiklah, di sini saya Anggraini Mardian, NPM A1D019027 akan membahas tentang pengertian lumut dan ciri-ciri lumut. Baiklah, pengertian dari lumut ini yaitu kelompok tumbuhan tingkat rendah yang merupakan peralihan dari Talophyta dan Chordophyta. Lumut ini berukuran kecil dan hidupnya di tempat lembab dan berair. Adapun ciri-ciri dari lumut ini, yang pertama, peralihan talus dan kormus. Yang kedua, lumut tidak mempunyai pembuluh angkut filem maupun floem. Yang ketiga, mengandung klorofil sehingga lumut memiliki warna hijau. Yang keempat, lumut ini permukaan luarnya itu ditutupi oleh lapisan lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menahan air. Yang selanjutnya, habitat lumut ini dapat hidup di tempat yang lembab dan sedikit berair, serta berada di bawah atau melekat pada batang pohon dan tembok. Berikutnya, lumut merupakan tumbuhan multiselular, namun memiliki ukuran yang kecil, yakni tidak sampai 1-2 cm. Berikutnya, lumut mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Dan yang terakhir, fase dominan dari lumut ini merupakan fase gametofit. Baiklah, teman-teman dapat lihat di slide, ini merupakan salah satu contoh dari lumut yang hidup menempel di tembok atau pohon. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Oktariza, NPM A1D019053. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai struktur tubuh lumut. Yang pertama yaitu ada vaginula yang merupakan akar yang diselubungi oleh sisa dinding archegonium. Lalu yang kedua ada calypta yang merupakan tudung kotak spora yang berasal dari dinding archegonium sebelah atas. Yang ketiga ada seta atau tangkai, dan yang keempat ada apophysis yang merupakan ujung seta yang melebar yang merupakan peralihan seta dan kotak spora. Lalu yang kelima ada columella atau jaringan yang tidak ikut serta dalam pembentukan spora. Lalu pada bagian batang, yang pertama yaitu merupakan batang semu yang dapat berdiri tegak. Yang kedua yaitu lapisan sel kulit memanjang hingga terbentuk epidermis rizoid. Lalu lapisan kulit dalamnya terdiri dari lapisan sel yang disebut dengan korteks. Lalu silinder pusatnya terdiri dari sel parenkim memanjang untuk mengangkut makanan. Lalu pada bagian daun yang merupakan daun semu, sel-sel daunnya kecil, tipis dan panjang, mengandung klorofil A dan klorofil B yang tersusun seperti jala, dan sel-sel mati pada daun menebal yang berfungsi untuk memasak air dan makanan. Lalu pada bagian atas tangkai yang mengandung titik pertumbuhan dan membentuk sel baru dalam 3 arah di sisinya. Dan yang terakhir pada bagian akar atau rhizoid, terdiri dari serangkaian sel memanjang yang berfungsi seperti akar pada umumnya untuk menyerap air dan mineral dari tanah serta untuk pelekatan pada tanah atau pada batang pohon. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Zarotin Solaha NPM A1D019013 akan menjelaskan mengenai metagenesis lumut atau bryophyta. Seperti yang kita tahu, lumut merupakan salah satu tumbuhan yang mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, di mana fase dominan pada lumut ialah fase gametofit. Karena apa? Karena fase gametofit berlangsung lebih lama daripada fase sporofit. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metagenesis dari lumut secara lengkap.
Siklus hidup lumut diawali ketika spora yang telah masak akan jatuh dari kotak spora. Spora tersebut jika jatuh pada substrat atau tanah yang lembab, dia akan tumbuh dan berkembang menjadi protalium atau protonema. Protalium atau protonema ini bisa kita sebut dengan kecambah. Nah, protalium ini bersifat haploid atau hanya memiliki satu set kromosom saja. Bisa dilihat di sini, protalium memiliki satu buah kuncup, di mana kuncup inilah yang nantinya akan berkembang menjadi tumbuhan gametofit atau tumbuhan lumut. Nah, ketika tumbuhan lumut berkembang menjadi tumbuhan dewasa, dia akan menghasilkan dua alat kelamin, yaitu antheridium sebagai alat kelamin jantan dan archegonium sebagai alat kelamin betina. Nah, antheridium akan menghasilkan sperma, sedangkan archegonium akan menghasilkan sel ovum, di mana masing-masing sperma dan ovum ini hanya memiliki satu buah set kromosom saja atau haploid. Nah, ketika sel ovum dan sel sperma bertemu, akan terjadi fertilisasi sehingga menghasilkan zigot. Zigot tersebut akan bersifat diploid. Karena apa? Karena kan zigot berasal dari penumbuhan dari sel sperma dan sel ovum yang masing-masing memiliki satu set kromosom, sehingga akan terbentuk zigot yang bersifat diploid. Nah, zigot ini akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Embrio tersebut akan membentuk suatu badan bulat dengan tangkai yang pendek. Nah, badan bulat ini yang disebut dengan fase tumbuhan sporofit. Nah, fase tumbuhan ini akan menghasilkan kotak spora atau sporogonium, di mana pada sporogonium ini tempat dihasilkannya spora serta tempat penampungan spora sampai ia masak. Jika ia masak, ia akan terjatuh ke tempat yang lembab sehingga kembali mengalami siklus metagenesis. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai metagenesis atau pergiliran keturunan pada lumut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisha Abdinari, NPM A1D01907. Di sini saya akan menjelaskan materi reproduksi lumut Bryophyta. Reproduksi lumut dibagi menjadi dua. Yang pertama secara vegetatif dan secara generatif. Yang pertama secara vegetatif. Pertama, membentuk tunas pada pangkal batang dan selanjutnya tunas terlepas dan berkembang menjadi individu baru. Lalu membentuk stolon. Batang lumut yang bercabang-cabang mati, lalu cabangnya tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Lalu protonema primer membentuk individu baru. Protonema putus-putus menjadi banyak protonema. Lalu akhirnya membentuk kuncup. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi tentang reproduksi lumut secara generatif. Terjadi dengan adanya penyatuan gamet jantan, spermatozoid, dan gamet betina yaitu ovum. Spermatozoid bergerak dengan perantara air menuju ovum pada archegonium. Lalu, spermatozoid kemudian bertemu dan membuahi ovum. Terjadilah fertilisasi. Kemudian pembuahan menghasilkan zigot yang diploid. Lalu, zigot membelah menjadi embrio yang kemudian tumbuh menjadi sporopit yang diploid. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Wahyu Widodo, NPM A1 di 019033 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya tentang bangsa Anthocerotales atau bangsa dari lumut tanduk. Anthocerotales ini memiliki ciri-ciri gametrofit, mempunyai talus dengan susunan sederhana berbentuk cakram dengan tepi bertore. Kemudian biasanya melekat pada tanah dengan peratarannya rizoid. Kemudian selnya mempunyai satu kloroplas dengan satu pirenoid yang besar. Kemudian pada sisi bawah talus terdapat stroma dengan dua sel penutup yang berbentuk ginjal. Lalu stroma yang biasanya terisi dengan lendir. Sel-sel yang menyusun kaki sporongium berbentuk seperti rizoid, melekat pada talus gametrofitnya. Bagi sporongium, kaki itu berfungsi sebagai alat penghisap. Jika telah masak, maka akan pecah seperti buah kolongan. Kemudian, alat reproduksi dari bangsa Anthocerotales. Alat reproduksinya yaitu antheridium sebagai sel kelamin jantan dan archegonium sebagai sel kelamin betina. Sistem reproduksinya, beberapa antheridium ini akan terkumpul dalam satu lekukan pada sisi atas talus. Sama, archegoniumnya juga seperti itu, namun terkumpulnya itu dalam beda tempat.
Kemudian, zigot yang mula-mula membelah akan menjadi 2 sel dengan suatu dinding pemisah yang melintang. Sel yang ada di atas terus membelah dan merupakan sporangium. Yang di bawah membelah merupakan kaki sporangium. Sepanjang poros bujurnya terdapat jaringan yang terdiri atas beberapa deretan sel-sel mandul yang dinamakan kolumella. Ini sel-sel yang tidak terbuahi. Kemudian, berbeda dengan lumut hati lainnya, masaknya kapsul spora dan sporangium itu tidak bersama-sama, akan tetapi dimulai dari atas dan berturut-turut sampai bagian bawahnya. Kemudian dinding sporangium mempunyai stoma dengan 2 sel penutup, dan selain itu sel-selnya mengandung kloroplas atau zat hijau daun. Kemudian ini adalah contoh dari bangsa Anthocerotales. Ini ada Anthoceros fusiformis, ada Anthoceros levis, dan Notutilus valvata. Ini bisa dilihat strukturnya seperti tanduk. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dina Utfatul Latifah, NPM A1D019007. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bangsa Junger Naniales. Adapun ciri-ciri dari bangsa Junger Naniales, yang pertama yaitu kebanyakan itu berukuran kecil, telah mempunyai semacam batang yang bercabang-cabang banyak dan tumbuh dorsiventral. Artinya, jaringan palisade pada daun itu hanya terletak pada salah satu sisi daun. Selanjutnya, pada bagian seperti batang ini terdapat 2 baris semacam daun-daun kecil yang letaknya agak miring dan telah mempunyai ibu tulang. Pada bagian yang serupa batang, belum mempunyai berkas penghulu pengangkut. Selanjutnya, pada bangsa Junger Naniales ini tidak terdapat mulut-mulut kulit atau stomata. Nah, protonema Junger Naniales itu hanya terdiri atas beberapa sel saja. Namun, ada pula yang protonemanya pipih dan menjadi bagian tubuhnya yang vegetatif. Nah, di samping ini adalah gambar dari contoh spesies Junger Naniales. Selanjutnya, mengenai klasifikasi bangsa Junger Naniales terdiri atas 3 suku. Yang pertama, suku Anacroginaceae, di mana ciri-ciri dari suku ini yaitu ujung talus tidak ikut mengambil bagian dalam pembentukan archegonium. Sporogoniumnya terdapat pada sisi punggung dan pada beberapa jenis diliputi oleh periketium. Contoh pada spesies Pelia epiphylla, Metzgeria furcata, dan Metzgeria conjugata. Selanjutnya, suku Haplometriaceae, cirinya talus itu bersifat radial, mempunyai bagian seperti batang dengan 3 baris bagian-bagian serupa daun. Alat-alat kelamin terdapat di antara bagian-bagian yang seperti daun-daun itu, letaknya pada ujung bagian yang seperti batang. Contohnya pada Solobrium miniodes dan Solobrium blumei serta pada Haplometrium. Selanjutnya, suku yang ketiga ada suku Acroginaceae, di mana archegonium dan sporogoniumnya ini terdapat pada ujung bagian yang seperti batang atau cabang-cabang itu. Nah, dalam golongan ini yang termasuk suku Acroginaceae ini pada jenis-jenis lumut hati yang berdaun dan bersifat dorsiventral. Contoh pada spesies Plagiosilla asplenoides dan Frullania tamariski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gading Nur Hidayah A1D0195 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan bangsa Marchantiales. Ciri-cirinya yaitu mempunyai susunan talus yang agak rumit seperti pipa, agak tebal, bercabang-cabang mengerpu. Kemudian mempunyai suatu lekuk di tengah yang tidak begitu jelas menonjol. Pada sisi bawah terdapat selapis sel-sel yang menyerupai daun yang dinamakan sisik perut atau sisik ventral.
Selain itu, pada bagian talus terdapat rizoid-rizoid yang bersifat fototrop, aktif, dan dinding selnya mempunyai penebalan ke dalam yang bentuknya seperti sekat-sekat yang tidak sempurna. Dan yang terakhir adalah struktur anatomi dari talus ini memperlihatkan beberapa diferensiasi jaringan, ada ruang udara dan juga poros. Kemudian ada klasifikasi dari bangsa Marchantiales. Yang pertama itu famili Corsiana, contohnya Corsinia colandrina. Kemudian famili Tagorniaceae, contohnya Tagornia hippopila. Kemudian ada famili Marchantiae, contohnya Marchantia polymorpha. Famili Monocleaceae, contohnya Monoclea forsteri. Kemudian famili Monocarpaceae, contohnya Monocarpa. Famili Riccicaceae, contohnya Riccia fluitan. Kemudian ada pun peranan Marchantiales dan Junger Neniales, yaitu lumut hati digunakan sebagai tindakan dari pertolongan pertama jika terkena gigitan ular. Kemudian mengobati penyakit hepatitis C yang berfungsi sebagai bahan obat antiseptik atau obat luka. Kemudian membantu proses fotosintesis dan juga membantu pertumbuhan tanaman yang ada di sekitarnya. Kemudian digunakan sebagai bahan pestisida sebab mengandung antioksidan alami yang mampu membunuh hama tanaman seperti virus, mikroba, maupun serangga. Hepaticopsida juga dapat digunakan untuk menahan erosi bagi lingkungan. Yang keenam, sebagai penyedia tanah bagi tumbuhan yang lebih besar yang tumbuh di pohon karena akar-akar lumut dapat menyimpan tanah. Yang terakhir,